Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali dengan BS Channel. Baik, untuk saat ini kami akan menyampaikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Kenapa ini saya sampaikan? Pemirsa yang saya hormati, fatwa ini cukup tebal, cukup banyak, ya, ada sekitar 12 lembar. Mungkin sebagian besar kita biasanya malas untuk membaca. Oleh karena itu kami ingin mencoba menguraikan, menyampaikan fatwa ini. Mudah-mudahan bisa sebagai panduan pemirsa sekalian dalam melaksanakan takbir atau takbiran dan sholat Idul Fitri di saat musibah wabah COVID-19. Baik, pemirsa yang saya hormati, Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini memang cukup masih baru, dikeluarkan pada tanggal 20 Ramadan 1441 Hijrah atau tanggal 13 Mei 2020. Banyak sekali dalil-dalil yang dipakai dalam fatwa ini sebagai dasar hukum, landasan hukum dari fatwa ini. Sempat kami catat bahwa ada 7 ayat Al-Quran, kemudian ada 8 hadis, kemudian yang ketiga ada 3 asar sahabat. Asar sahabat itu adalah kabar dari para sahabat atau yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dalil selanjutnya menggunakan kaidah fikih, ada 5 kaidah fikih. Langsung saja, karena kalau saya baca satu persatu memang cukup panjang nanti waktunya. Saya langsung masuk kepada putusan, ya. Putusan dari Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020. Memutuskan menetapkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kedua, ketentuan dan panduan hukum. Romawi 1, ketentuan hukum. 1. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar agama atau syiar min sya'air al-Islam. Yang kedua, salat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian atau musafir, secara berjamaah maupun secara sendiri atau munfarid. Kemudian angka 3, sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, dan tempat lainnya. Kemudian yang keempat, sholat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Angka 5, pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid dan tasbih serta aktivitas ibadah.
Pemirsa yang dirahmati Allah, Romawi 2, ketentuan pelaksanaan sholat Idul Fitri di kawasan COVID-19. 1. Sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, di masjid, musola atau tempat lain bagi umat Islam yang poin A, berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijrah, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Kemudian poin B, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan, seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang. Angka 2, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri atau munfarid, terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Angka 3, pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan sholat, sekali lagi, antara lain dengan memperpendek bacaan sholat dan pelaksanaan khutbah. Romawi 3, panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah. Kaifiat atau cara-cara sholat Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut. Angka 1, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Angka 2, sholat dimulai dengan menyeru as-salatu jami'ah tanpa azan dan tanpa iqamah. Angka 3, memulai dengan niat sholat Idul Fitri, misalnya aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Kemudian angka 4, membaca takbiratul ikram, Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Angka 5, membaca doa iftitah. Angka 6, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ikram. Jadi takbiratul ikram itu tidak dihitung, ya. Jadi rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ikram. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angka 7, membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Jadi pada musim Covid untuk membaca ayat-ayat yang pendek. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan angka 9. Pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali. Mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri atau takbir qiyam. Dan di antara tiap takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10. Membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Kemudian 11, ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. 12, setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Kemudian angka Romawi 4, panduan kaifiat khutbah Idul Fitri. Jadi cara-cara khutbah Idul Fitri. Angka 1, khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Angka 2, khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah. Dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Nah, poin 2 ini memang ada perbedaan pendapat dengan Muhammadiyah misalnya. Kalau Muhammadiyah khutbah Id baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu dengan 1 kali khutbah.
Kemudian angka 3, khutbah pertama dilakukan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 9 kali. B. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. C. Membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian D. Berwasiat tentang fatwa, maksud saya berwasiat tentang takwa. E. Membaca ayat Al-Quran. Angka 4, khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut: A. Membaca takbir sebanyak 5 kali. B. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. C. Membaca sholawat Nabi SAW, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. D. Berwasiat tentang takwa. E. Mendoakan kaum muslim. Pemirsa yang saya hormati, langsung saja menuju ke angka Romawi 5, ketentuan sholat Idul Fitri di rumah. Ya. Kalau tadi di tanah lapang, ini angka Romawi 5 adalah ketentuan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah. Angka 1, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid. Angka 2, jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut: A. Jumlah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Kaifiat atau cara sholatnya mengikuti ketentuan angka Romawi 3 yang sudah kami sebutkan di awal tadi. C. Usai sholat id, khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan angka 4 dalam fatwa ini yang tadi sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian D. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Angka 3, jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri atau munfarid, maka ketentuannya sebagai berikut: A. Berniat sholat Idul Fitri secara sendiri-sendiri. Kemudian B. Bacaannya secara pelan atau sir, ya, dilaksanakan dengan bacaan pelan. Kemudian C. Tata cara pelaksanaan mengacu pada angka 3 yang sudah kita sebutkan tadi. Dan D. Tidak ada khutbah. Jadi kalau sholat secara munfarid atau sholat sendiri tidak ada khutbah. Romawi 6, panduan takbir Idul Fitri. Angka 1, setiap muslim dalam kondisi apapun disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan tahbir, tahmid, tahlil, menyeru keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga jelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Angka 3, disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, dan di tempat-tempat umum sebagai syiar agama. 4. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan cara jahar atau dengan suara keras, dan juga bisa dengan sir atau pelan. Angka 5, dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilaksanakan di rumah, di masjid oleh pengurus takmir, di jalan oleh petugas atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, medsos, dan media digital lainnya. Angka 6, umat Islam, pemerintah dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Romawi 7, amaliyah sunnah Idul Fitri. Pada hari Idul Fitri disunahkan beberapa amaliyah sebagai berikut. 1. Mandi atau memotong kuku.
2. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. 3. Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. 4. Mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat. Melewati jalan yang berbeda antara pergi atau berangkat dan jalan pulang. 6. Saling mengucapkan selamat antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ketiga, ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Angka 2, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Ramadan 1441 Hijrah atau 13 Mei 2020 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Ketua tanda tangan Profesor Dr. Hasanuddin AF, Sekretaris Dr. HM Asrorun Ni'am Soleh MA. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum tanda tangan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Sekretaris Jenderal tanda tangan Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG. Pemirsa yang saya hormati, demikian tadi isi atau putusan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan fatwa ini bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.